Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 1 pada pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita akan membahas tentang paragraf. Dan untuk lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, untuk pembelajaran pagi hari ini tema 1, subtema 1 bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang paragraf. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Pak Guru berharap dengan pembelajaran pada hari ini kalian dapat memahami tentang paragraf. Kalian dapat membedakan antara gagasan pokok dan juga gagasan penjelas yang merupakan bagian yang harus ada di setiap paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Oleh karena itu, lebih jelasnya anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan penjelasan Pak Guru di layar berikut ini. Arti paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang terdiri dari satu kalimat gagasan pokok dan beberapa kalimat gagasan penjelas. Contoh membuat paragraf. Misalnya paragraf pertama kita buat dengan kalimat, hari ini ayah mengajak Adit menyaksikan karnaval budaya dekat alun-alun kota. Ini merupakan kalimat gagasan pokok. Selanjutnya kalimat gagasan penjelas, yaitu karnaval budaya diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Karnaval ini bertema indahnya keragaman budaya Indonesia. Karnaval akan menampilkan parade budaya dan iringan-iringan mobil hias dari 34 provinsi. Nah, anak-anakku kelas 4, setelah gagasan pokok, ya, kalimat gagasan pokok digabung dengan kalimat gagasan penjelas yang berwarna biru itu dan kalimat pokok berwarna hitam, maka jadilah satu paragraf. Nah, coba kita buatkan contoh paragraf yang kedua. Coba perhatikan di layar ini. Contoh membuat paragraf kedua. Pertama kita buat kalimat gagasan pokok. Adit dan ayah bergabung bersama masyarakat lain untuk menyaksikan karnaval. Kemudian kita buat gagasan penjelasnya. Ya, gagasan penjelas. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat, mereka berdiri dengan rapi di pinggir jalan. Adit segera mengeluarkan kamera milik ayah. Ia mulai memotret parade budaya. Setiap rombongan peserta mewakili satu daerah di Indonesia. Nah, warna kuning dan warna biru setelah dijadikan satu jadilah kalimat paragraf, digabung menjadi satu. Nah, selanjutnya kita buat paragraf yang ketiga. Kita buat yang pertama, yaitu gagasan pokok dengan kalimat rombongan yang berjalan paling depan adalah perwakilan dari Provinsi Aceh. Kemudian kita buatkan gagasan penjelasnya, yaitu dengan kalimat, di barisan pertama ada dua pasangan yang mengenakan adat Aceh. Peserta laki-laki mengenakan baju yang bernama lintu baru, sedangkan untuk wanita bernama daro baru. Barisan selanjutnya diisi oleh barisan laki-laki yang memainkan alat musik tradisional Aceh. Nah, gagasan pokok ya
kemudian dilanjutkan dengan gagasan penjelas, maka jadilah satu paragraf. Nah, ini kan mudah kan teman-teman semuanya kelas 4, anak-anakku semuanya kelas 4, mudah kan untuk membuat paragraf. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, selanjutnya kita buat contoh paragraf yang keempat. Pertama, kita sediakan atau buat dulu gagasan pokoknya. Selain rombongan perwakilan Aceh, ada pula rombongan perwakilan Jawa Timur. Kemudian kita buatkan gagasan penjelasnya, menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Barisan pertama terlihat beberapa orang mengenakan pakaian adat asal Jawa Timur. Pada barisan selanjutnya, beberapa peserta menarikan tari tradisional Reog Ponorogo yang diiringi musik tradisional Reog Ponorogo. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ketika kita sudah buat gagasan pokok, kemudian dilanjutkan dengan gagasan penjelas tadi, maka jadilah satu paragraf. Jadi inilah perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas. Selanjutnya kita buat lagi contoh paragraf yang kelima. Awal kita buat gagasan pokok terlebih dahulu. Usai menyaksikan karnaval, ayah mengajak Adit ke festival kuliner. Kemudian kita buatkan gagasan penjelasnya, yaitu dengan kalimat misalnya, di sana ayah dan Adit menemui banyak stand kuliner khas Nusantara dan ada penjual rujak cingur, sate padang, gudeg, rawon, dan banyak lagi yang lainnya. Adit memutuskan untuk memesan sate dan ayah memesan rujak cingur. Nah, antara gagasan pokok dan gagasan penjelas digabung menjadi satu, maka jadilah paragraf. Jadi itulah perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok ya ada pada kalimat yang pertama, sedangkan gagasan penjelas itu menjelaskan dari gagasan pokok yang pertama tadi. Nah, anak-anakku, kita coba latihan di buku LKS-nya. Nah, anak-anakku kelas 4, di akhir perjumpaan kita, coba lihat di layar ciri gagasan pokok. 1, memiliki topik permasalahan yang bisa dijabarkan. 2, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. 3, memiliki makna yang jelas tanpa digabungkan dengan kalimat yang lain. 4, disusun tanpa kata sambung atau transisi. 5, dapat ditemukan di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, anak-anakku, itulah tadi beberapa pembahasan tentang paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan juga beberapa gagasan penjelas. Nah, kalian sudah mengetahui apa sih ciri-ciri gagasan pokok, dan insya Allah dengan kalian belajar dari video YouTube ini, insya Allah kalian akan bisa membedakan mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelas. Dan untuk mendalami materi pada pagi hari ini, silakan kalian kerjakan tugas dari Pak Guru, baik di buku LKS ataupun di buku paket. Nah, untuk di buku paket silakan kerjakan di buku tulis, dan di LKS silahkan kerjakan di LKS-nya bagi yang punya LKS, dan yang bagi yang belum punya LKS bisa kerjakan di buku tulis. Nanti difoto, dijapri ke Pak Guru. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.